Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Chandra Putra, NPM 2021030453. Saya dari kelas G semester 2. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, saya akan membahas tentang mahabbah. Menjelaskan konsep mahabbah dalam tasawuf. Mahabbah atau cinta menurut para ulama tasawuf berarti kehendak, yaitu kehendaknya untuk melimpahkan rahmat secara khusus kepada hamba, sebagaimana kasih sayangnya bagi hamba adalah kehendak pelimpahan nikmatnya. Jadi, cinta atau mahabbah lebih khusus daripada rahmat. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dimaksudkan untuk menyampaikan pahala dan nikmat kepada si hamba. Dan inilah yang disebut rahmat, sedangkan kehendaknya untuk mengkhususkan kepada hamba suatu kedekatan dan ihwan rohani yang luhur, disebut sebagai mahabbah. Kata mahabbah berasal dari kata ahabba, yuhibbu, dan mahabbatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam, atau kecintaan atau cinta yang mendalam. Dalam Mu'jam al-Falsafi, Jamil Saliba mengatakan mahabbah adalah lawan dari al-Baghdad, yakni cinta lawan dari benci. Al-mahabbah dapat pula berarti al-wadud, yakni yang sangat kasih atau penyayang. Selain itu, mahabbah dapat pula berarti kecenderungan kepada sesuatu yang sedang berjalan dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual, seperti cintanya seorang yang kasmaran pada sesuatu yang dicintainya, orang tua pada anaknya, seorang pada sahabatnya, suatu bangsa terhadap tanah airnya, atau seorang pekerja kepada pekerjaannya. Mahabbah pada tingkat selanjutnya dapat pula berarti suatu usaha sungguh-sungguh dari seorang untuk mencapai tingkat rohaniyah tertinggi dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yaitu cinta kepada Tuhan. Kata mahabbah tersebut selanjutnya digunakan untuk menunjukkan pada suatu paham atau aliran dalam tasawuf. Dalam hubungan ini, mahabbah objektif lebih ditujukan pada Tuhan. Dari sekian banyak arti mahabbah yang dikemukakan di atas, tampaknya ada juga yang cocok dengan arti mahabbah yang dikehendaki dalam tasawuf, yaitu mahabbah yang artinya kecintaan yang mendalam secara rohaniyah pada Tuhan. Yang kedua, menjelaskan tokoh-tokoh dari konsep mahabbah dalam tasawuf. Yang pertama, menurut Al-Ghazali, mahabbah ialah cinta kepada Allah itu adalah makom yang terakhir dan derajat yang paling tinggi dari segala makom yang sesudahnya, yaitu buahnya dari segala makom yang sebelumnya. Ini merupakan pendahuluan untuk mencapai cinta kepada Allah. Dan yang kedua, menurut Syekh Jalaluddin, mahabbah ialah termasuk makom yang sangat penting dalam tasawuf. Cinta tersebut merupakan suatu dorongan kesadaran melalui saluran syariat, bukan sejenis cinta yang melahirkan ucapan-ucapan syahwat yang sering berlawanan dengan pokok-pokok aliran syariat. Rasa cinta inilah yang mengalahkan hawa nafsu sehingga merasa lezat manfaat mentaati semua ajaran syariat. Kasih kepada semua yang dikasihi Allah dan benci kepada semua yang dibenci Allah. Dan yang ketiga, menurut Al-Falimbani, mahabbah ialah ma'rifah hakiki yang lahir dari cinta, tetapi cinta yang hakiki kepada Allah itu hanya lahir dari ma'rifah. Mahabbah dan ma'rifah itu adalah dua hal yang masing-masing merupakan sebab tetapi juga akibat dari yang lain. Kasih pada Allah tatkala itu membawa kepada ma'rifah. Allah tatkala itu melazimkan sebenar-benarnya kasih Allah Ta'ala.
Dan yang keempat menurut Imam Qushairi, mahabbah ialah kondisi yang mulia telah disaksikan Allah Subhanahu wa taala melalui cintanya itu. Bagi hamba telah mempermalukan cintanya kepada Allah karenanya Allah Subhanahu wa taala disifati sebagai yang mencintai hamba dan si hamba disifati sebagai yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, menjelaskan tokoh-tokoh dari konsep mahabbah dalam tasawuf. Yang pertama, menurut Al-Ghazali, mahabbah ialah cinta kepada Allah itu adalah makom yang terakhir dan derajat yang paling tinggi dari segala makom yang sesudahnya, yaitu buahnya dari segala makom yang sebelumnya. Ini merupakan pendahuluan untuk mencapai cinta kepada Allah. Dan yang kedua, menurut Syekh Jalaluddin, mahabbah ialah termasuk makom yang sangat penting dalam tasawuf. Cinta tersebut merupakan suatu dorongan kesadaran melalui saluran syariat, bukan sejenis cinta yang melahirkan ucapan-ucapan syahwat yang sering berlawanan dengan pokok-pokok aliran syariat. Rasa cinta inilah yang mengalahkan hawa nafsu sehingga merasa lezat manfaat mentaati semua ajaran syariat. Kasih kepada semua yang dikasihi Allah dan benci kepada semua yang dibenci Allah. Dan yang ketiga menurut Al-Falimbani, mahabbah ialah ma'rifah hakiki yang lahir dari cinta, tetapi cinta yang hakiki kepada Allah itu hanya lahir dari ma'rifah. Mahabbah dan ma'rifah itu adalah dua hal yang masing-masing merupakan sebab tetapi juga akibat dari yang lain. Kasih pada Allah tatkala itu membawa kepada ma'rifah. Allah tatkala itu melazimkan sebenar-benarnya kasih Allah Ta'ala. Dan yang keempat menurut Imam Qushairi, mahabbah ialah kondisi yang mulia telah disaksikan Allah Subhanahu wa taala melalui cintanya itu. Bagi hamba telah mempermalukan cintanya kepada Allah karenanya Allah Subhanahu wa taala disifati sebagai yang mencintai hamba dan si hamba disifati sebagai yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.